Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my Sofa channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips dan motivasi dalam hidup. Jadi jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu dalam surat Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik. Dan di Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 Allah memuji Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya dalam dirimu itu ada budi pekerti yang baik. Jadi sahabat, sharing kita kali ini kita akan belajar dari kisah Nabi kita tercinta, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, untuk mengenal siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kiranya cukup saya nyanyikan satu lagu ya sahabat, yaitu sebuah lagu yang dipopulerkan oleh grup Nasyid Raihan. Ini cukup, kalau istilah Sundanya mundel, isinya itu sejak Rasulullah dikandung oleh sang ibunda. Muhammad Mustafa, ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah, dilahirkan di Mekah Mukarramah. Ibu susunya Halimatu Sa'diyah, ayahnya meninggal dunia ketika Nabi di dalam kandungan. Alangkah sedih pilunya, ibunya menjaga baginda Muhammad Mustafa. Ketika di dalam perjalanan pulang dari makam suaminya, Aminah jatuh sakit di Abwa, kembali ke alam baka. Tinggallah Nabi seorang diri, dialah insan yang dikasihi. Tinggallah Nabi seorang diri, melatihnya hidup berdikari. Anak yatim, anak yang mulia, dilindungi Allah setiap masa. Terpadam api biara majusi,
Runtuhlah istana Kisra Parsi, Mekah diterangi cahaya putih. Waktu lahir Nabi anak yatim, anak yatim, anak yang mulia, dilindungi Allah setiap masa. Hidupnya yatim, yatim piatu, tiada ayah, tiada ibu. Hidupnya yatim, yatim piatu, namun dialah manusia agung. Anak yatim, anak yang mulia, dilindungi Allah setiap masa. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, Rasulullah SAW diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tanpa maksud. Rasulullah manusia pilihan Allah, insya Allah sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya bisa bersama dengan Rasulullah di surga kelak. Sahabatku sekalian, sejak kecil Rasulullah SAW tidak mempunyai ayah dan ibu. Dan ini pelajaran untuk seluruh umatnya, bahwa Rasulullah sejak kecil sudah dilatih oleh Allah untuk hidup mandiri. Rasulullah SAW setelah meninggal ayah dan ibunya, beliau diasuh dengan penuh cinta oleh sang kakek, yaitu Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib wafat, Rasulullah SAW dirawat oleh sang paman dengan penuh cinta sampai Rasulullah SAW menikah dengan istrinya. Pamannya yaitu Abu Thalib dan istrinya yaitu Khadijah Al-Kubra. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, kisah yang dialami atau jalan hidup yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang berliku-liku, diestafetkan, kalau istilah Sundanya dialung boyongkan. Dia tidak diasuh oleh ibu bapak secara penuh, tapi terus estafet dari kakek ke paman dan seterusnya. Ini mengajarkan kepada Rasulullah bagaimana rasanya menjadi anak yatim itu, sehingga Rasulullah SAW selama hidupnya sangat menyayangi anak yatim piatu. Ketika kecil itu Rasulullah SAW selalu berkata jujur. Semua orang waktu itu sangat kagum dengan perilaku Rasulullah SAW. Makanya sejak kecil Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin atau dapat dipercaya. Makanya sahabat, kita harus ajarkan kepada anak-anak kita tentang Rasulullah SAW. Kan sekarang sudah anak-anak zaman sekarang sudah kehilangan sosok idola. Padahal sahabat, kalau kita mau nyari sosok yang paling diidolakan, sebenarnya yang paling tepat adalah diri Rasulullah SAW. Karena tadi Allah sendiri sudah memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi sudah sepatutnya kita mengidolakan Rasulullah. Ku punya idola dalam hidupku, bukan Superman, bukan Spiderman, manusia utama Al-Amin gelarnya. Dialah nabiku dan idolaku. Nah, harusnya anak-anak kita diajarkan seperti itu, sahabat.
Terus nggak boleh mengidolakan Superman? Boleh saja, nggak apa-apa. Tapi selipkan juga ke anak-anak materi-materi, ajaran-ajaran keagamaan supaya akarnya itu kuat. Jadi kalaupun nanti anak-anak kita mau mengidolakan tokoh-tokoh lain, dia tidak sampai melupakan nabinya. Jangan sampai ditanya gini, nabi kita siapa sih? Aduh, siapa ya? Terus Nabi udah tahu misalkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ibunya siapa ya? Tidak tahu. Bahaya sekali sahabat. Jadi ajarkan putra putri kita sejak dini, dari sekarang mengenal tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tak kenal itu tandanya kita tak sayang atau kita tidak cinta. Bukankah selama ini kita mengaku kita cinta sama Allah, kita cinta sama Rasulullah? Bagaimana anak-anak kita mau cinta? Emang ini kita mau masuk surga sendirian? Anak-anak kita mau kita jerumuskan ke dalam api neraka? Tentu tidak ya sahabat. Jadi ajarkan anak-anak kita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka harus belajar hidup dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku sekalian, tadi yang pertama ya, Rasulullah itu dapat dipercaya, selalu berkata jujur sejak kecil itu ya sahabat. Jadi kita harus seperti itu. Selanjutnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak remaja dewasa ya, waktu itu dia berdagang. Ada bosnya lah bisa dibilang seperti itu, yang terkenal saudagar kaya raya. Dia seorang janda dan dia berbudi pekerti yang sangat agung waktu itu dengan sebutannya Khadijah Al-Kubra. Nah, ketika Rasulullah atau Nabi Muhammad waktu itu berdagang, Rasulullah ditemani oleh Maisyarah. Maisyarah itu kepercayaannya Khadijah Al-Kubra. Nah, selama di perjalanan itu Maisyarah banyak menemukan hal-hal yang luar biasa sahabat. Salah satunya selama perjalanan, kan kalau padang pasir itu panas, kebayang ya sahabat, di gurun pasir berjalan. Nah, Maisyarah melihat selama perjalanan di atas itu selalu dinaungi oleh awan. Jadi mereka di perjalanan selalu merasa teduh. Dan ketika berjualan itu Rasulullah selalu mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Kenapa? Karena para pembeli itu senang sekali dengan cara Rasulullah berdagang. Jadi Rasulullah ketika berdagang itu jujur. Tidak ada yang disembunyikan. Kalau misalkan ada barang ya yang misalkan ada yang agak ada cacat, kan kalau kita mah kadang-kadang gitu suka disembunyiin, ini bagus. Tapi Rasulullah seadanya, jadi selalu jujur dalam hal apapun. Akhirnya apa? Customer atau pelanggannya semakin banyak dan akhirnya keuntungan pun semakin banyak. Setelah itu Maisyarah melaporkan segala hal yang terjadi selama Maisyarah mendampingi Rasulullah. Dan Khadijah benar-benar tertarik dengan cerita dari Maisyarah tersebut. Dan akhirnya setelah itu Khadijah memberanikan diri mendatangi Abu Muthalib sang paman dan ingin menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suaminya. Kita tahu ya sahabat bahwa Khadijah Al-Kubra itu seorang yang luar biasa, baik hati, tidak sombong, semua orang sangat menghargainya. Kan kebanyakan orang kaya itu katanya sombong. Nah, Khadijah itu enggak. Dia sangat dermawan kepada siapapun sejak dulu. Dan ketika bertemu dengan Rasulullah, beliau atau Khadijah Al-Kubra merasa inilah calon pendamping hidupku gitu. Dan akhirnya beliau meminta kepada Abu Thalib dan akhirnya menikahlah Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah Al-Kubra dengan terpaut usia
usia yang agak jauh ya sahabat. Waktu itu Rasulullah berumur 25 tahun dan Khadijah Al-Kubra berusia 40 tahun. Ini pun pelajaran buat kita sahabat, bagaimana cara membina rumah tangga ya. Karena dari perjalanan itu Rasulullah masih muda, istrinya sudah agak jauh usianya di atas Rasulullah. Bagaimana posisi seorang suami dan bagaimana posisi seorang istri, walaupun usia terpaut jauh, tetap yang namanya di rumah tangga seorang suami adalah seorang pemimpin. Nah, ini juga pelajaran yang kedua buat kita ya sahabat. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, setelah menikah dengan Khadijah Al-Kubra, Nabi Muhammad dipanggil atau diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Dan tahukah sahabat, semua warga, semua bangsa waktu itu, semua kaum Quraisy menentangnya. Tapi Rasulullah punya seorang pendukung yang luar biasa, yaitu istrinya tercinta yang selalu menguatkan suaminya. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan sahabat, Khadijah berani mengeluarkan seluruh hartanya demi perjuangan membela ajaran agama Islam yang dibawa oleh suaminya, yaitu Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama perjalanan mengembangkan ajaran agama Islam, banyak sekali godaan-godaan dan rintangan. Ditentanglah oleh kaum Quraisy, termasuk oleh saudaranya yang terkenal dengan Abu Jahal dan Abu Lahab itu. Setelah itu Rasulullah berangkat ke Taif, mau menyiarkan agama Islam. Apa yang terjadi? Rasulullah dilempari oleh penduduk Taif, bahkan dengan kotoran manusia. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah tetap sabar. Bahkan putrinya sendiri yaitu Fatimah Az-Zahra sampai menangis, "Wahai bapakku, kenapa engkau tidak melarangnya?" Tenang anak. Seperti itu. Jadi Rasulullah SAW itu tipikalnya itu sangat sabar, sangat pemaaf ya sahabat. Ini kan sifat Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim itu ada ya dalam diri Rasulullah SAW. Anak bertanya padaku, mengapa Rasul itu mulia? Rasul mulia, hai anakku, karena dia sederhana. Anakku bertanya padaku, mengapa Rasul utusan Tuhan? Berkata benar, hai anakku, dialah kejujuran. Tutur kata amat lemah lembutnya, hidupnya yang penuh cinta. Dia sering lapar dan berpakaian tua, dialah cahaya kita. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, membahas kisah Nabi Muhammad SAW ini tidak akan cukup 1001 malam, sangat panjang. Jadi itu hanya sekilas-sekilas saja. Tapi dari sekilas itu ada banyak pelajaran ya yang bisa kita ambil. Yang pertama, Rasulullah SAW itu jujur dapat dipercaya sehingga mendapat gelar Al-Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW itu orangnya penyabar, ya, pemaaf. Terus apalagi Rasulullah SAW itu sangat gigih dalam berjuang, membela kebenaran. Dia tidak pernah takut dengan hal apapun. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah kepada sahabatnya Abu Bakar Siddiq, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita.
Rasul itu sangat lemah lembut, sahabat, masuk ke dalam hati sanubari. Semua orang yang mendengar kata-kata Rasulullah serasa disiram oleh air yang sejuk, sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Apakah sahabat mempercayai hal ini? Percaya ya? Kalau memang kita mempercayai adanya rukun iman, kita harus percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Kan dalam rukun iman itu al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kita beriman kepada Rasulnya Allah. Nah, kita tahu Rasulullah kita itu seperti itu, Nabi Muhammad itu seperti itu. Kita harus percaya. Kan suka ada yang ngomong, dilebih-lebihkan, tidak seperti itu juga. Nabi Muhammad itu kan hanya seorang manusia biasa, sahabat. Dalam hal rupa ataupun kebiasaan makan dan minum atau jasadiah itu sama seperti kita manusia biasa. Tapi dalam segi insaniah, Rasul itu al-Mustafa, manusia pilihan. Jadi kita jangan sungkan-sungkan lagi untuk belajar dari kisah Nabi Muhammad SAW. Jadikan Rasulullah sebagai teladan hidup kita. Jadikan Rasulullah sebagai idola dalam hidup kita. Setuju ya? Setuju nggak? Oke deh. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, sharing kita kali ini hanya sampai di sini. Mudah-mudahan ada part selanjutnya yang membahas tentang kisah Nabi Muhammad SAW ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Dan semoga apa yang saya sampaikan kali ini ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk sahabat semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.